Mudah-mudahan pemerintah tidak setengah hati memberikan tugas, biar Pak Buas tidak tanggung untuk melangkah. Jadi jangan melangkah tapi diikat, jadi susah terbang untuk melakukan terobosan-terobosan yang kira-kira Bulog jadi betul-betul menjadi penyangga pangan kita, baper stok pangan kita, dan pembela pangan kita. Amin, amin, amin. Pimpinan, anggota, dan Pak Buas beserta seluruh jajaran ini menghadapi masalah besar dengan situasi politik internal pemerintah kita. Setidak-tidaknya batas untuk impor itu Presiden memberikan batas sampai Juni. Artinya bagi Bulog itu ancaman. Pada saat stok beras belum bisa keluar first, yang pertama keluar terus keluar juga yang pertama, itu belum bisa dilakukan, beras sudah datang. Dan Bulog tidak bisa menahan kebijakan pemerintah untuk impor. Paling hanya bisa berteriak seperti Komisi 4. Mudah-mudahan Komisi 4 ini bergigi dan bisa menggigit, karena seolah-olah dalam kiasan kita itulah kita itu bisa menggigit, kita bisa menggonggong, kita itu bergigi tapi tidak bisa menggigit. Pak Buas, mitra pengelolaan tata kelola stok beras itu adalah Komisi 4. Apa yang disampaikan oleh Pak Slamet, kira-kira Pak Buas juga bisa saling memahami. Kita ini mitra, tentu Pak Buas sebagai dirut dengan teman kita di sebelah dengan Komisi 6 urusan strukturnya, tapi urusan tata kelola kerja dengan kita di Komisi 4. Kata Pak Muslim dari fraksi Demokrat, kan kita juga mitranya, bukan orang asing bagi Bulog. Betul gak Pak Muslim? Banyak hal yang strategis yang bisa dibicarakan. Begitulah kira-kira aspirasi kami dari Komisi 4. Yang kedua, Pak Buas, ke depan apa yang kita hadapi tentang impor itu memang bukan persoalan yang sederhana, karena kita menghadapi sekelompok orang, kalau kata Pak Rijal Ramli, pemburu rente. Kalau kata saya, mungkin yang butuh duit. Jadi sekelompok orang yang butuh duit gede untuk kepentingan yang sangat gede. Jadi apapun dilakukan walaupun mengorbankan bangsanya sendiri. Dan tentu kita berharap Bulog bisa menampilkan dirinya bahwa nih kami punya stok sekian, kemampuan kami sekian, kapasitas kami sekian, ruang kami yang diberikan sekian. Nah, kira-kira itu juga harus tersampaikan. Mudah-mudahan harapan Pak Presiden disampaikan dalam ulang tahun Bulog itu benar adanya. Jadi Bulog beradaptasi, Bulog berinovasi, tidak dalam posisi terbang tapi diikat, lari tapi ditahan. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan betul-betul beri ruang dengan willnya pemerintah terhadap Bulog, agar Bulog menjadi betul-betul penyangga pangannya bangsa kita, rakyat kita, agar rakyat kita selamat dari kelaparan, dari kesusahan stok pangan kita. Yang kedua, kita berharap Bulog itu bisa bekerja sama dengan petani kita. Tentu harus dikaji ulang harga ecerannya. Jadi kalau kita bisa bersaing dengan yang lain dan petani merasa harganya diuntungkan, apa kata Pak Ketua Sudin tadi, jadi kalau harga beras, harga padinya kita bisa lebih menerima ruangnya bagi petani, atau harga beras diterima ruangnya oleh petani, kan kita 8.300. Sementara petani mungkin ingin agak lebih, itu mungkin bisa dikaji ulang bagaimana sikap, ada komersialnya, ada pelayanannya. Karena kita itu dua badan. Di satu sisi badan kita adalah pelayanan, di badan yang lain kita juga komersil. Di sisi yang lain pemerintah ngasih modal, di sisi yang lain Bulog juga harus bisa mandiri. Artinya ini adalah ruang plus minus yang Bulog bisa manfaatkan betul, bagaimana bisa menjadikan Bulog jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu.
Yang selanjutnya Pak Buas, tentu harapan petani harga eceran terendahnya lebih baik, lebih strategis dan lebih menguntungkan adalah idaman, impian, cita-cita, harapan besar petani kita. Mudah-mudahan Bulog mampu menghadirkan dirinya dan hadir sebagai perwakilan negara, bisa bekerja sama dengan para petani kita. Yang terakhir dari kita, dari fraksi PAN, sebagai stabilitas pangan, tentu kita paham bahwa para mitra kita itu adalah yang ada di ruang pangan itu, termasuk Kementerian Pertanian kita. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bekerja sama. Mudah-mudahan juga ke depan dengan Kementerian Perdagangan kita, Bulog bisa bekerja sama dengan baik. Jadi tidak seperti bulan-bulan yang lalu, kata Kementerian Perdagangan kita tidak ada stok beras, kata Bulog stok beras siap, kata Kementerian Pertanian kita surplus. Wah, luar biasa. Nah, ini sudah ada kesamaan Kementerian Pertanian dengan Bulog. Jadi kita mau apa impor? Karena kata Pak Buas, karena kita masih siap, stok kita masih ada. Kata siapa tidak ada? Kata Kementerian Pertanian kita surplus sampai bulan Mei. Nah, kenapa harus impor? Akhirnya kan Indag mengalah. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau kita strategis dibangun posisi kerjasama strategis seperti itu, Indag juga mau bekerja sama. Jangan sampai kita panen raya, Indag mengadakan impor yang rusak petani kita. Tidak akan pernah lagi petani kita mau bertani kalau terus-terusan rugi. Kita sudah kehilangan generasi petani. Besok hari kalau begitu dilakukan oleh pemerintah kita, kita akan kehilangan pertanian tanpa petani, Pak Buas. Dan sementara kita negara agraris, artinya kita tidak akan punya daya tahan pangan lagi untuk di masa depan. Terima kasih.